Kepada Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, kami mohon perhatiannya karena acara pada hari ini akan segera dimulai. Yang terhormat, Kepala SMAS Canimas Pancasari, yang kami hormati Bapak Ibu Wakasek Kesiswaan dan Akademi SMAS Canimas Pancasari, beserta seluruh Dewan Guru SMAS Canimas Pancasari yang kami banggakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Salam Rahayu. Om Awiganamastu Namo Sidam. Om Anubadah Ketuwiatu Wiswata. Semoga tiada halangan yang melintang dan semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin. Sesanti amat bahagia kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asuh ketuanugerahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara Desiminasi Disiplin Positif Calon Guru Penggerak Angkatan 11 yang diselenggarakan pada Kamis 22 Agustus 2024 bertempat di Aula SMAS Canimas Pancasari. Hadirin yang kami hormati, adapun susunan acara kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang telah kita lalui bersama. Kedua, doa. Ketiga, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Keempat, sambutan dari Kepala SMAS Canimas Pancasari. Keenam, desiminasi tentang budaya positif. Dan diakhiri dengan penutupan. Hadirin yang kami hormati, karena acara pembukaan telah kita lalui bersama, untuk acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan doa. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada petugas dipersilakan. Baik Bapak Ibu, saya akan pimpin doa dalam agama Hindu untuk agama lain menyusul. Doa. Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namo Sidam. Om Aditya Param Yote Rata Teja Namostute Sweta Pankhaja Madhyaste Bhaskaraya Namostute. Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Kamis 22 Agustus 2024 kami keluarga besar SMAS Canimas Pancasari berkumpul dan menundukkan kepala memanjatkan doa kehadirannya dalam rangka kegiatan desiminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Agung, tunjukkanlah kami jalan yang terang. Bimbinglah kami dari yang tidak benar menuju yang benar. Bimbinglah kami dari kegelapan pikiran menuju cahaya pengetahuan yang terang, sehingga kami terhindar dari tingkah laku yang tidak benar. Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, karuniailah kami kesegaran jiwa dan raga, sehingga kegiatan pada hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan tanpa hambatan. Om Santi, 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 Om. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Acara akan dilanjutkan dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada petugas dipersilakan.
dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya akan dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala SMAS Cadimas Pancasari. Kepada yang terhormat Kepala SMAS Cadimas Pancasari, dipersilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Rahayu Rahayu. Oke, Bapak Ibu, selamat pagi semua. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan, walaupun ada jadwal mengajar, tetapi Bapak Ibu mendukung kegiatan dari Guru Penggerak Angkatan 11 ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada hari ini rekan kita itu CGP Angkatan 11 akan melakukan diseminasi budaya positif. Nah, kegiatan ini Bapak Ibu selain menyelesaikan tugas dari Guru Penggerak, nah, ini sangat penting sekali Bapak Ibu tidak hanya sebagai penyelesaian tugas, tetapi ini terkait dengan penerapan nanti di lapangan. Karena kita sebagai sekolah penggerak, nah itu ada kaitannya dengan materi yang didapatkan di Guru Penggerak, terutama dalam memberikan budaya positif kepada siswa. Nah, di mana sekarang ini kita zamannya itu tidak lagi menggunakan hukuman fisik, tetapi kita lebih banyak ke budaya positif. Nah, nanti materi-materi yang disampaikan oleh dua CGP ini, Bu Dewi sama Bu Sarika, nanti mudah-mudahan setelah didiseminasi Bapak Ibu bisa menerapkan di kelas apa-apa materi-materi yang didapatkan. Nah, itu Bapak Ibu untuk budayanya. Nah, untuk hari ini mohon kerjasamanya, mohon dukungannya agar semua kegiatan diseminasi budaya positif dua CGP kita ini itu berjalan dengan lancar. Oke, mungkin itu aja sambutan dari Tiang. Akhir kata Tiang tutup dengan para sakti. Om Santi Santi Santi. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah sambutan dari Kepala SMAS Cadimas Pancasari. Untuk acara berikutnya akan dilanjutkan dengan kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Untuk waktu dan kesempatan dipersilakan. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Waka dan Ibu Waka, yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru serta pegawai SMAS Cadimas Pancasari. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah hadir di sini untuk mengikuti kegiatan diskusi terkait penyebaran tentang pemahaman budaya positif. Nah, materi ini saya dapatkan ketika pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Nah, langsung saja, budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Nah, budaya positif ini adalah perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Misalnya nilai universal itu adalah nilai-nilai kebajikan, itu seperti disiplin, bertanggung jawab, menghargai, menghormati, dan lainnya. Nah, selanjutnya, mengapa budaya positif perlu diterapkan di sekolah? Nah, penting budaya positif ini untuk diterapkan di sekolah karena untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berbudi pekerti, serta berakhlak mulia. Sehingga budaya positif ini sangat penting untuk diterapkan di sekolah.
Nah, menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan yang menuntun itu adalah menuntut segala kodrat, baik alam maupun zaman. Nah, yang ada pada anak-anak yang dapat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi kita sebagai pendidik itu hanya dapat menuntun kodratnya, tetapi kita tidak bisa untuk mengubah dasar dari anak tersebut. Kita sebagai pendidik harus menuntun murid ke arah yang lebih baik. Nah, adapun materi inti yang akan saya sampaikan pada budaya positif ini, itu ada yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga itu adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat itu ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya penghargaan. Yang keenam keyakinan kelas. Yang ketujuh itu ada kebutuhan dasar manusia. Dan yang kedelapan adalah posisi kontrol guru. Dan terakhir itu adalah segitiga restitusi. Nah, sebelum lanjut kita akan ice breaking dulu. Nah, untuk ice breakingnya itu kita akan menyambung lirik lagu. Nah, untuk lirik lagunya kita akan nyambung di kata yang terakhir, kita saling sambung. Nah, dengan nada itu 17 Agustus. Nadanya 17 Agustus, tapi liriknya bebas. Yang penting kita menyambung kata belakangnya. Gimana? Bisa? Bisa. Jadi kita akan saling tunjuk-tunjukkan. Dimulai dari saya ya. Nanti saya akan menunjuk Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu melanjutkan ke Bapak Ibu yang lainnya. Gimana? Setuju? Setuju. Merayakan kata terakhir. Ya. Misalnya kata terakhir saya menyanyi kata terakhirnya kita. Jadi kalian melanjutkan kita apa gitu. Nah, misalnya kayak gini. Boleh ngarang bebas, yang penting kata terakhirnya itu dilanjutkan. Nah, misalnya kayak gini. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Kitanya yang disambung, kita merdeka. Siapa yang saya tunjuk itu yang nyambung. Bebas berarti bebas. Liriknya itu bebas. Tapi nadanya pakai 17. Ya, liriknya bebas. Ya. Mic-nya mana ya, lagi satu ya? Oh iya. Kalimat apa satu kata? Satu kalimat bebas. Iya. Oh, satu paragraf boleh. Nanti suruh ya. Nadanya tetap 17. Liriknya bebas. Saya goreng. Nasinya bungkus, ayo dimakan. Ya kayak gitu kayak semuanya ya. Ya nadanya aja 17 Agustus. Ya, bisa dimulai? Nah, ya. Saya pertama ya. Nanti saya akan menunjuk Bapak Ibu. Nah, 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Nah, saya tunjuk Pak Ari. Mana mic-nya ya? Mic-nya. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Kita pulang bersama-sama. Silakan. Sama Ibu Ari. Ibu Ari, ya. Bu Ari, marilah kita pulang bersama. Ayo kita pulang. Pulang. Ayo Bu Ari, pulang. Minum kegiatan. Pulang, kita sudah lapar.
Laparnya kita, ayo menunggu tiba sate yang akan dibelikan. Dibelikan, ayo Bu Ari. Dibelikan sekarang. Sekarang, ayo Bu. Sekarang. Sekarang kita pergi untuk membeli. Ayo Bu Chandra membeli. Membeli dengan uang. Ya Bu Ina silakan. Uang tetap. Uang. Kertas. Kertas, ayo Bu Ria, kertas. Kertas minyak isi sate. Ya, terima kasih Bapak Ibu telah melakukan deskripsi menyambung lagu ya. Ya karena udah jam 12 kan nyanyinya langsung ke makan siang ya. Ya jadi kita lanjutkan. Itu untuk materi yang pertama itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah untuk kurikulum merdeka ya, untuk paradigma baru itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita memenuhi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran di era baru ini kita bertujuan untuk menjadikan murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, telah kita ketahui terdapat 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu adalah berkebinekaan global. Yang ketiga itu adalah bergotong royong. Yang keempat itu adalah kreatif. Yang selanjutnya adalah bernalar kritis dan mandiri. Nah itu keenam dimensi yang harus dimiliki oleh murid. Nah selanjutnya saya ada kegiatan. Itu kegiatannya adalah cobalah buka. Nah saya sudah menyiapkan sticky note yang ada di meja Bapak Ibu. Nah silakan Bapak Ibu menuliskan hal yang paling berharga atau hal yang rahasia, silakan dituliskan di kertas sticky note tersebut dan nantinya kita akan bermain untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Ya silakan dituliskan dulu, boleh apapun saja boleh, yang paling berharga, yang rahasia terserah Bapak Ibu. Yang anggap Bapak Ibu penting silakan. Iya bebas, satu kata pun boleh. Ya, kalau sudah selesai, silakan Bapak Ibu genggam dan dengan rekan yang terdekat, silakan Bapak Ibu mencoba bergantian untuk membuka kepalan. Apakah rekan Bapak Ibu membuka kepalan tersebut atau tidak? Silakan Bapak Ibu bisa dengan membujuk, memaksa, mengintimidasi biar bisa membuka kepalan itu boleh bebas. Ya, silakan dipraktekkan.
ada yang membuka kepala, ada yang tetap mempertahankan, ada yang membuka. Ya, giliran boleh. Ya, sudah Bapak Ibu. Nah, dari kegiatan tadi, kira-kira adakah yang membuka kepala tangannya? Siapa yang membuka? Iya, Bu Ari. Bu Ari. Nah, pertanyaannya, karena Bu Ari membuka kepala, nah apa alasan Bu Ari? Kenapa Bu Ari mau membuka kepala tangan itu? Ya, padahal itu adalah hal yang berharga atau rahasia. Ya, silakan Bu Ari. Apakah karena Bu Ari sudah dipaksa, ditodong atau gimana mau membuka kepala tangan? Silakan Bu Ari. Ingin si semua atau galas ada kapai cerik seperti dia. Kenapa dia membuka kepala tangan? Maaf saya campur-campur. Oke, silakan Ibu. Kenapa saya membuka kepala tangan? Karena saya menganggap rekan saya itu adalah sahabat dan menjadi kayak untuk pedoman tiang gitu kan. Jadi kenapa alasan dia membuka? Karena untuk menjadi pedoman tiang. Rekan saya anggap itu adalah rekan kerja yang baik. Ya, berarti menurut Bu Ari karena Bu Maya adalah rekan kerja yang baik dan dapat dipercaya. Ya, dapat dipercaya. Ya, makanya Ibu mau membuka genggaman tangan atau kepala. Seperti itu? Iya. Nah, ada juga yang tetap mempertahankan dan tidak mau membuka kepala tangan. Siapa nih? Nah, kayaknya Pak Ari nih. Ya, kayaknya Pak Ari tadi dengan sekuat tenaga itu tidak mau membuka kepala tangan. Nah, apa alasannya Pak Ari? Terima kasih atas waktunya. Bu, kenapa saya mempertahankan kepala tangan saya itu? Saya ingin tidak semua orang tahu bahwa apa yang ada di genggaman saya. Seperti keras untuk mempertahankan itu penting buat saya. Jadi orang itu tidak gampang untuk tidak mau tahu apa yang harus saya punya. Iya. Privasi saya sendiri, Bu. Iya. Terima kasih Pak Ari. Jadi Pak Ari tetap mempertahankan kepala tangannya walaupun sudah dibujuk oleh Bu Ria, sudah ditodong, dipaksa, itu tetap mempertahankan. Ya, bagus sekali Pak Ari. Nah, dari kedua pendapat dari Bu Ari dan Pak Ari, ya, sama-sama Ari ya, pas sekali ya. Dari kedua pendapat ada yang membuka, ada yang tetap mempertahankan. Jadi siapakah sesungguhnya yang memegang kontrol membuka dan membuka atau mempertahankan kepala tangan itu? Ya, diri sendiri. Jadi diri sendiri yang hanya dapat mengontrol untuk kita berbuat sesuatu. Nah, selanjutnya itu ada miskonsepsi terkait teori kontrol. Itu ada 4 ilusi. Ilusi yang pertama itu adalah guru mengontrol murid. Yang kedua itu adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir itu adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Nah, biasanya pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu yang kita inginkan. Nah, jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, jadi kita tidak boleh memaksakannya. Walaupun tampaknya guru tersebut sedang mengontrol murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi
mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi untuk pemberian penguatan positif itu tidak bisa untuk mengontrol murid secara terus-menerus. Selanjutnya yang ketiga itu adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Untuk menggunakan kritikan dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Jadi ketika kita membuat kritikan dan membuat siswa merasa bersalah, maka akan membuat siswa tersebut menjadi identitasnya gagal. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai orang dewasa tidak boleh memaksakan kehendak walaupun dengan rekan sesama guru. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi walaupun kita lebih dewasa, jadi kita tidak bisa mengontrol yang lebih muda. Nah, selanjutnya itu ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, untuk stimulus respon, nah apakah realitanya kebutuhan kita sama satu sama lainnya? Bagaimana Bapak Ibu, apakah kebutuhan kita sama dengan teman yang lain? Ya, tidak ya. Jadi kebutuhan kita pasti berbeda. Nah, sedangkan menurut teori kontrol itu adalah realita atau kebutuhan kita adalah berbeda. Nah, selanjutnya yang kedua, menurut stimulus respon, semua orang melihat suatu hal itu adalah sama. Apakah benar Bapak Ibu? Tidak ya. Jadi setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda dengan sesuatu hal yang dilihat, itu pasti penilaian orang itu berbeda. Selanjutnya yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah benar seperti itu? Gimana? Benar atau tidak? Apakah kita bisa mengubah pandangan orang biar sama dengan kita? Tidak. Kan kalau kita mengubah pandangan orang, kita memaksakan kehendak ya. Nah, jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Gimana? Benar apa salah? Salah ya. Berarti semua perilaku, baik itu perilaku yang baik atau buruk, pasti memiliki tujuan. Sesuai dengan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya kalau kita berbohong, itu pasti memiliki ada tujuannya. Mungkin ada tujuan biar untuk memperbaiki apa gitu, berbohong demi kebaikan gitu biasanya. Nah, selanjutnya itu adalah orang lain bisa mengontrol saya. Apakah benar Bapak Ibu? Ya, tidak ya. Jadi hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Nah, selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Apakah bisa? Tidak, ya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kita misalnya sudah melakukan beberapa kali bujukan, karena tidak berhasil kita melakukan pemaksaan. Apakah benar seperti itu? Iya, salah. Jadi kalau bujukan itu tidak bisa, jadi kita harus melakukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, yang terakhir itu model berpikir menang kalah, itu pada stimulus respon. Nah, jadi kita seharusnya memiliki pikiran menang, menang, dan menang. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu materi disiplin positif. Nah, untuk disiplin itu berasal dari kata disiplina
yang artinya belajar. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang telah diyakini. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi ketika ada disiplin positif itu tidak dibarengi dengan hukuman atau ancaman ataupun penghargaan atau imbalan. Itu disiplin positif. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi dengan menggunakan disiplin positif diharapkan kita dapat menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak sehingga anak dapat merubah perilakunya menjadi arah yang lebih baik. Nah, selanjutnya itu ada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini telah disepakati terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, ini adalah beberapa contoh nilai-nilai kebajikan yang dari suatu organisasi atau institusi. Yang pertama yang telah kita ketahui bersama itu adalah profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Ini termasuk dalam nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya dari PYP, Primary Year Program, itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreatif, dan yang lainnya. Selanjutnya dari 9 pilar karakter, itu yang terdiri dari ciptaan Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, dan yang lainnya. Nah, dari nilai-nilai kebajikan ini yang nantinya yang akan kita gunakan dalam membuat keyakinan kelas. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, selanjutnya itu ada motivasi perilaku manusia. Ada 3 jenis motivasi. Nah, yang pertama itu adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya pertanyaan yang sering muncul di benak kita itu adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ya, jadi misalnya kita dari sebuah peraturan kita tidak mengikuti peraturan tersebut, apa yang akan terjadi? Jadi kita itu menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Selanjutnya yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Adapun kalimat yang sering muncul di benak kita itu adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi murid-murid itu sering berpikir apa yang saya akan dapatkan apabila saya melakukan hal ini. Berarti itu sudah mengharapkan imbalan atau penghargaan. Nah, dari motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan imbalan, ini adalah motivasi dari luar diri atau motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, untuk motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nilai-nilai yang mereka percaya ini adalah nilai-nilai kebajikan yang tadi saya paparkan. Nah, biasanya pertanyaan yang sering muncul dalam benak itu adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu motivasi dalam diri. Kita meyakini nilai-nilai kebajikan yang seperti apa. Nah, ini ada pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi yang tadi, motivasi manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah ini? Nah, tadi ada 3 jenis motivasi. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang
orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, pertanyaannya, untuk di sekolah ini, menurut Bapak Ibu, murid-muridnya itu motivasi mana yang paling dominan? Apakah mereka patuh dengan peraturan karena hanya ingin menghindari hukuman, atau mereka melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan imbalan, atau mereka melakukannya dengan kesadaran mereka sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini? Bagaimana, siapa yang ingin berpendapat? Yang lebih dominan? Iya. Nah, coba Bu, nah mana ini? Cip. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi menurut saya, yaitu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Banyak murid-murid di kelas, jika mereka tidak mendapatkan nilai, mereka tidak mau menjawab soal ataupun menjawab pertanyaan dari gurunya. Mereka bilang, kalau misalkan saya dapat nilai, baru saya mau menjawab pertanyaan tersebut. Jadi masih banyak yang saya temui, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, baru mereka ingin mau melakukannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nana. Nah, jadi untuk di kelas biasanya murid-muridnya itu harus mendapatkan imbalan baru mereka mau aktif, seperti itu Bu Nana ya. Nah, Bapak Ibu yang lain bagaimana? Apakah memiliki pendapat lagi? Bagaimana? Sama? Sama? Ya. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi itu terkait hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, untuk disiplin yang bermakna positif itu adalah dibagi menjadi dua, itu adalah konsekuensi dan restitusi. Berarti konsekuensi dan restitusi itu adalah disiplin positif. Sedangkan hukuman itu bersifat satu arah dan pihak guru yang memberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak akan disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Selanjutnya, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, berikut secara spesifik perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, untuk hukuman, dengan kita memberikan hukuman berarti murid akan menemukan identitas yang gagal. Selanjutnya, jika kita menggunakan disiplin positif seperti konsekuensi dan restitusi, maka kita akan menemukan identitas murid yang sukses. Nah, adapun perbedaannya, yang pertama untuk hukuman adalah sesuatu hal yang menyakitkan. Selanjutnya untuk konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi karena sudah disepakati antara guru dan murid. Dan restitusi adalah sesuatu untuk merupakan sebuah pilihan. Selanjutnya untuk yang kedua itu pada hukuman akan menimbulkan tidak nyaman pada murid dalam waktu atau jangka waktu yang panjang. Selanjutnya untuk konsekuensi itu akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman namun dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan untuk restitusi itu akan menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Berarti untuk hukuman dan konsekuensi itu akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman. Namun untuk konsekuensi jangka waktunya itu pendek. Sedangkan untuk restitusi itu akan menguatkan murid. Jadi kalau kita menggunakan restitusi secara teori itu akan menguatkan murid. Selanjutnya untuk hukuman itu korbannya akan mendapatkan keadilan. Konsekuensi itu korbannya bisa diabaikan. Dan restitusi korbannya mendapatkan ganti. Nah, untuk yang keempat itu pada hukuman, murid akan merasa tersakiti jika mendapatkan hukuman. Selanjutnya
Kalau konsekuensi, murid akan dibuat merasa nyaman. Dan yang terakhir, restitusi itu adalah murid akan mendapatkan penguatan. Nah, selanjutnya dampak pada murid. Dengan memberikan hukuman, dampak pada murid itu adalah murid akan merasa marah, rendah diri, mengasingkan diri. Selanjutnya, apabila mendapatkan konsekuensi, itu akan kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, dan penahanan. Selanjutnya, jika mendapatkan restitusi, murid atau anak tidak akan kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Selanjutnya, untuk hukuman itu datangnya tiba-tiba dan tidak diharapkan dan sangat melukai. Dan untuk konsekuensi sudah diketahui karena sudah disepakati terlebih dahulu. Dan untuk restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Nah, untuk hukuman itu dibuat oleh satu pihak, oleh guru, dan konsekuensi sudah dibuat oleh guru dan murid dengan kesepakatan. Yang terakhir itu restitusi itu dibuat oleh murid itu sendiri karena murid yang mengajukan perbaikan diri. Nah, yang terakhir itu pada hukuman itu akan menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Selanjutnya untuk konsekuensi itu adalah membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Serta yang terakhir pada restitusi itu adalah menguatkan. Jadi guru dapat menyebutkan keyakinan kelas, memimpin kerangka acuan berpikir restitusi murid. Nah, demikian perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, silakan Bapak Ibu perhatikan. Di sini ada pertanyaan tentang hukuman atau konsekuensi. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, mencatat 100 kali. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Benar ya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Nah, ini pertanyaan yang tadi itu jawabannya adalah hukuman. Ya, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat. Ya, bagus sekali. Ya, jadi poinnya 200 ya. Nah, selanjutnya membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ya, konsekuensi kita cek. Ya, jadi benar ya, konsekuensi. Ya, skornya bertambah. Nah, ada bonus roll. Nah, Bapak Ibu nanti bisa dipakai di kelas ya untuk permainan. Yang ini. Ya, tambahannya 200 poin. Ya, ini pertanyaan yang keempat. Nah, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman ya.
mengganti kertas tugas yang telah dibuat. Iya, konsekuensi kita cek. Wih, udah dapat bonus ya. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan yang keenam. Ya, terlambat hadir di pembelajaran 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit lagi. Konsekuensi. Konsekuensi ya. Ya, udah 900 poinnya. Nah, ada bonus lagi. Nah, yang mana? Yang 200 apa yang kurang 200? Ayo. Yang mana dipilih? Ya, dapat 200 poin. Ya, diperhatikan pertanyaan selanjutnya. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi apa hukuman? Kata apa? Hukuman apa konsekuensi? Coba Pak Ari yang ngajar PJOK. Hukuman. Iya, itu seharusnya konsekuensi karena itu kan pelajaran PJOK dapat lari 2 kali, itu termasuk konsekuensi bukan hukuman. Yang membersihkan WC-nya apa ini? Iya, hukuman. Ya. Ya, tapi gara-gara Pak Ari ya poin kita kurang ya. Oh iya, berarti sama dengan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, skornya udah 1000 nih. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Nah, untuk materi selanjutnya itu adalah penghargaan. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak atau berulang kali memberikan penguatan positif, itu adalah kita sedang memberikan hukuman. Karena ketika kita tidak memberikan hadiah atau imbalan, mereka tidak akan melakukan hal tersebut. Nah, untuk penghargaan, yaitu menurut KON, dia mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut KON, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Berarti kegiatan belajar itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis-jenis penghargaan. Itu yang pertama adalah penghargaan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya penghargaan yang tidak efektif, penghargaan yang merusak hubungan, penghargaan yang mengurangi ketepatan, penghargaan yang menurunkan kualitas, penghargaan yang mematikan kreativitas, dan penghargaan yang menghukum. Nah, untuk penghargaan jangka panjang dan jangka pendek, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang kita berikan. Ketika kita tidak memberikan penghargaan, maka orang tersebut atau murid tersebut tidak akan melakukan hal yang seperti sebelumnya. Selanjutnya, penghargaan yang tidak efektif. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya
kecewa dan berkecil hati serta memungkinkan lain kali tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi penghargaannya tidak efektif karena ketika seorang anak atau murid tidak mendapatkan imbalan karena sebelumnya dikasih imbalan atau penghargaan, jadi dia akan merasa tidak bersemangat lagi. Nah, selanjutnya ada penghargaan yang merusak hubungan, di mana ketika seseorang mendapatkan pujian, maka orang lain itu pasti akan merasa iri. Nah, itu penghargaan bisa juga untuk merusak hubungan karena dia merasa iri jika temannya diberikan penghargaan karena dia tidak mendapatkan penghargaan. Selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas, di mana ketika penghargaan berhenti diberikan, maka kinerja pun akan berhenti berkembang. Jadi penghargaan dapat menurunkan kualitas. Selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan, di mana ketika anak diberikan penghargaan, maka akan dapat membuat anak mengerjakan sesuatu akan tidak tepat. Selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas. Ini misalnya anak-anak diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil membuat sesuatu. Jadi kreativitas anak-anak ini menjadi berkurang karena dia telah memikirkan hadiah yang mereka dapatkan. Nah, selanjutnya ada penghargaan yang menghukum, di mana penghargaan yang menghukum ini mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, maka mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum karena mereka tidak memperoleh ranking yang pertama. Selanjutnya memberi penghargaan atau hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi penghargaan dan hukuman itu hal yang sama. Selanjutnya karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, maka penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Selanjutnya yang terakhir, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Nah, selanjutnya ada keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang memiliki pendapat dari Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Ya, silakan Bu Maya. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk pertanyaan mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas, karena menurut saya pribadi, kalau sesuatu yang sudah diyakini, pasti sesuatu yang sudah melalui kesepakatan atau disepakati. Sedangkan kalau peraturan itu bersifat memaksa dan terkesan tidak dari semua orang yang menyetujuinya, seperti itu. Ya, bagus sekali. Terima kasih Bu Maya. Nah, untuk keyakinan kelas itu sudah disepakati antara guru dan murid. Sudah ada kesepakatan. Nah, sedangkan untuk peraturan itu hanya dibuat oleh satu orang, misalnya dari guru saja, maka peraturan itu hanya satu arah. Nah, itu bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi diharapkan untuk di kelas itu yang dibuat adalah keyakinan kelas, biar murid terlibat dalam membuat keyakinan kelasnya, dan murid juga mengetahui apa-apa saja yang perlu diyakini karena itu dari murid dan untuk murid. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Nah, ciri-ciri dari keyakinan kelas itu adalah bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dan keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Dan yang terakhir itu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Ya, jadi seluruh kelas itu harus berkontribusi
dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, adapun prosedur dari pembuatan keyakinan kelas itu, yang pertama itu kita mempersilahkan murid-murid untuk mencurahkan apa-apa yang perlu disepakati di kelas. Nah, kita bisa membagikan sticky note untuk murid untuk menulis apa yang perlu kita sepakati. Nah, selanjutnya dari tulisan yang telah ditulis oleh murid itu kita tempel di papan tulis. Nah, setelah itu baru kita meninjau apa yang ditulis oleh murid. Nah, selanjutnya dari peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh murid itu baru kita buat dalam bentuk kalimat yang positif. Misalnya mereka membuat tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu peraturan yang diajukan oleh murid. Jadi kita harus membuat dalam bentuk yang positif. Misalnya kita mengganti dengan menjaga kebersihan. Itu diganti dalam bentuk kalimat yang positif. Nah, selanjutnya setelah kita membuat dalam kalimat positif, kita meninjau nilai-nilai kebajikan apa yang terkandung dalam keyakinan tersebut. Misalnya menjaga kebersihan kelas. Jadi nilai kebajikannya itu misalnya tanggung jawab. Nah, itu nilai kebajikan yang terdapat pada menjaga kebersihan. Jadi kita pertama menentukan menyuruh siswa untuk menulis peraturan yang akan disepakati, selanjutnya mengubahnya dengan menjadi bentuk yang positif dari kalimat-kalimat negatif itu, baru selanjutnya kita memilih nilai-nilai kebajikan apa yang terkandung dalam keyakinan tersebut. Selanjutnya kita meninjau kembali keyakinan yang sudah kita susun dan lebih baik disepakati oleh semua murid dengan menandatanganinya. Setelah itu baru kita tempel di kelas, di tempat yang terjangkau semuanya bisa membaca. Nah, untuk keyakinan kelas ini kita juga harus tetap meninjau apakah ada perubahan atau tidak untuk berkelanjutannya. Nah, selanjutnya ini ada pernyataan-pernyataan. Nah, dari pernyataan ini nilai apa yang terkandung dari pernyataan ini? Nilai kebajikan apa yang terkandung? Nah, misalnya yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai apa yang terkandung? Ya, tanggung jawab. Yang pertama tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Menghargai, ya, menghargai. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, disiplin. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Rukun, keselamatan. Ya, etika. Selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Ya, kesehatan. Selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran, antri. Ada etika, disiplin, ketertiban. Ya. Selanjutnya, dilarang merokok. Ya, kesehatan. Yang terakhir, menggunakan masker. Ya, nilai kesehatan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu tidak hanya satu untuk satu pernyataan ya, bisa banyak ya. Nah, ini jawabannya. Ada tanggung jawab, menghargai, disiplin, keselamatan, kesehatan. Nah, selanjutnya itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Apapun kegiatan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kalau kita melakukan sesuatu hal berarti itu kita
memiliki tujuan tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, adapun 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama itu adalah bertahan hidup. Selanjutnya ada kesenangan, penguasaan, kasih sayang, rasa terima kasih dan rasa diterima dan kebebasan. Nah, untuk kasih sayang dan rasa diterima itu adalah rasa diterima, dipedulikan, menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya untuk penguasaan itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin berprestasi, diakui dan didengar. Untuk bertahan hidup itu adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Sedangkan untuk kesenangan itu bermain, humor, antusias dan tertawa. Selanjutnya kebebasan itu adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri dan mengarah pada dirinya. Nah, selanjutnya saya juga ada beberapa pertanyaan terkait dengan kebutuhan 5 dasar manusia. Ya Bapak Ibu, ini pertanyaannya. Aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Termasuk apa? Kesenangan. Ya, bagus sekali. Selanjutnya, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ya, bagus, kasih sayang. Selanjutnya, ibu guru bilang aku tidak boleh tersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang. Apa? Penguasaan, kebebasan? Ya, kita coba ya. Ya, kesenangan. Selanjutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit baru. Ayo. Kasih sayang. Kebebasan. Yang mana dicoba? Kebebasan. Kebebasan. Kebebasan apa kasih sayang? Kebebasan. Iya, coba. Nah. Ya, kasih sayang. Iya, rasa diperhatikan. Ya, selanjutnya aku bosan masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Kebebasan. Iya, kebebasan. Oke, udah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Itu ada 5 posisi kontrol. Untuk materi selanjutnya itu ada sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Nah, untuk 5 posisi kontrol ini, di mana ketika seorang guru sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, maka murid akan menemukan identitas yang gagal dan perilaku kontrolnya akan menjadi negatif. Selanjutnya, ketika Bapak Ibu berposisi sebagai teman dan pemantau, maka Bapak Ibu akan menemukan identitas murid yang sukses dan perilaku kontrolnya akan menjadi positif. Serta jika Bapak Ibu berperan sebagai manajer, itu akan membuat identitas murid menjadi sukses dan membuat kontrol itu kontrol pada diri sendiri. Nah, berikut itu adalah video terkait tentang posisi kontrol pada penghukum.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya baik Bapak Ibu, itu sebagai posisi. Baik, itu tadi cuplikan di mana Ibu Guru sebagai posisi penghukum. Nah, dari posisi penghukum ini, jadi nada suara dan bahasa tubuh yang dilakukan oleh Ibu yang tadi itu adalah mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik, itu terlambat lagi. Pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Jadi ibunya galak-galak, menunjuk-nunjuk. Nah, tanyakan pada diri Anda bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada murid yang terlambat. Jadi murid pasti akan merasa tersakiti ketika kita berbicara dengan nada yang keras. Jadi akibatnya kemungkinan murid akan merasa tersakiti, marah, bisa jadi nanti murid itu akan merasa dendam pada gurunya seperti itu. Selanjutnya posisi kontrol yang kedua itu adalah posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, jadi Bapak Ibu tadi posisi pembuat merasa bersalah. Jadi ibu gurunya memberikan kalimat yang memelas agar muridnya itu merasa bersalah. Itu. Jadi nanti akibat yang ditimbulkan itu murid akan merasa bersalah karena ibu guru telah mengecewakan ibu guru. Nah, selanjutnya posisi kontrol yang ketiga itu adalah posisi sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah
Tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, ini posisi sebagai teman, di mana nada suaranya itu adalah ramah, akrab, ataupun bercanda. Jadi muridnya itu akan merasa senang dan akrab pada gurunya. Namun apabila di sisi negatifnya, murid tersebut akan menjadi ketergantungan pada satu guru saja yang dianggap sebagai temannya. Nah, selanjutnya untuk posisi kontrol yang keempat itu adalah posisi sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ya, tadi itu adalah posisi sebagai pemantau, di mana guru selalu memantau aktivitas murid dan menyelaraskannya dengan peraturan atau konsekuensi yang ada, di mana nada suaranya itu adalah formal. Akibatnya, murid harus memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar suatu peraturan. Nah, selanjutnya posisi kontrol yang terakhir itu adalah posisi sebagai manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa nyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, itu tadi posisi sebagai manajer, di mana ibu guru memberikan beberapa pertanyaan untuk mengarahkan murid agar memperbaiki kesalahan dengan berpatokan pada keyakinan yang telah diyakini. Nah, menurut Bapak Ibu, nah
Untuk di sekolah kan sering yang menangani murid yang bermasalah itu Pak Ari. Nah, menurut Pak Ari, posisi yang mana sering Pak Ari lakukan? Saya ingin tahu pendapat dari Pak Ari. Oke, terima kasih atas waktunya, Bu. Kalau saya pribadi untuk menangani siswa seperti itu kadang saya berubah-ubah. Kadang bisa saya sebagai manajer, kadang juga selaku penghukum melihat situasi dan kondisi dan juga melihat dari anak yang bersangkutan. Jadi bisa dibilang saya berubah-ubah. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Ari. Jadi Pak Ari membuat posisi kontrol yang berubah-ubah sesuai dengan murid yang dihadapi dan sesuai dengan masalah yang dihadapi. Ya, terima kasih Pak Ari. Nah, selanjutnya materi yang terakhir itu adalah segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini terdapat 3 tahap. Tahap yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Selanjutnya, menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Selanjutnya, yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah, di mana berdasarkan prinsip perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan dan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, menggali dan mengakui kebutuhan dan akan memperbaiki kebutuhannya. Selanjutnya yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan, di mana menanyakan keyakinan ini memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi internal maupun mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, untuk penjabarannya, yang pertama menstabilkan identitas itu adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Misalnya, Bapak Ibu dapat berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, namun jangan diulangi lagi. Nah, selanjutnya validasi tindakan yang salah itu adalah membantu murid menggali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan sebuah kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan. Nah, tadi sudah saya jelaskan terkait 5 kebutuhan dasar. Jadi segala sesuatu yang dilakukan, baik itu perilaku yang positif atau negatif, pasti memiliki tujuan sesuai dengan 5 kebutuhan dasar yang telah saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya guru bisa berkata, kamu pasti memiliki alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Nah, selanjutnya tahap yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu dapat memandu dengan pertanyaan, keyakinan apa yang telah kamu langgar? Nah, nilai-nilai kebajikan apa yang telah kita sepakati? Nah, kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Nah, dan begitu selanjutnya. Nah, berikut adalah kegiatan penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan minggu sebelumnya.
Nah, ini kasus yang pertama. Selanjutnya kasus yang kedua. Nah, ini kasus yang pertama. Nah, terdapat siswa yang membuang sampah sembarangan. Nah, ini tahap yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, selanjutnya tahap yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, selanjutnya tahap yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita mengaitkan dengan keyakinan yang telah dibuat di dalam kelas. Ya, jadi kita dapat menanyakan kepada murid solusi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Perkenalkan, saya dari Saudara Alfian, siswa kelas 11 di SMA S1 Dimas Pardesari. Senang sekali saya bisa melakukan praktik penyelesaian permasalahan seperti tadi. Menurut saya, hanya dilakukan oleh Bu Nika sangat efektif dan tidak menyalahkan murid itu saja. Namun, Bu Nika mengajak murid untuk berdiskusi, mencari masalah, kemudian penyelesaian masalah dilakukan dengan tenang tanpa emosi. Hal yang dilakukan Bu Nika tersebut dapat membantu murid untuk menyadari kesalahan yang dilakukan dan juga akan menemukan motivasi murid untuk memperbaikinya. Terima kasih. Nah, selanjutnya ini adalah kasus yang kedua ketika murid bermain di dalam kelas. Ya, silakan masuk. Permisi, Bu. Bapak Ibu saya tadi. Ya, Pak.
baik Bapak Ibu, tadi itu adalah penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan kurang lebih seminggu yang lalu. Nah, ketika kita menghadapi suatu masalah dengan murid atau murid melakukan kesalahan, kita dapat melakukan dengan penerapan restitusi, di mana kita akan menggali apa yang mereka perbuat, menanyakan apa alasan yang mereka membuat kesalahan tersebut, dan kita juga dapat bertanya kepada murid tersebut perbaikan apa yang dapat dilakukan dan keyakinan apa yang telah diyakini. Nah, baik Bapak Ibu, demikian materi yang telah saya bagikan terkait dengan budaya positif. Nah, terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan banyak waktu untuk berdiskusi di sini. Nah, akhir kata saya tutup dengan para pesanti. Om Santi 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 Om.